Hai guys, di aplikasi ini teman-teman bisa mendapatkan pinjaman hingga 50 juta rupiah loh, walaupun baru bikin akun. Penasaran aplikasinya apa? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, di sini saya akan mereview salah satu pinjaman online tentunya yang cocok untuk teman-teman semua. Apalagi bagi teman-teman yang memang lagi membutuhkan dana dalam keadaan mendesak. Nah, zaman sekarang kita semua serba online. Salah satunya adalah pinjaman online, di mana pinjaman online ini merupakan salah satu alternatif instan, cepat, mudah untuk memenuhi kebutuhan kita. Apalagi ketika kita lagi memang butuh dana untuk memenuhi kebutuhan darurat kita. Namun dengan kemudahan yang diberikan, kita tetap harus hati-hati dan waspada terhadap pinjaman online yang akan kita pinjam. Jangan sampai kita salah dalam mengajukan pinjaman, karena banyak sekali pinjaman online ilegal di berbagai macam platform ya. Jadi silakan teman-teman cek dan cek lagi review-reviewnya, di mana pinjaman online itu sudah terdaftar di OJK dan juga sudah berizin OJK. Jadi jika teman-teman masih bingung nih pinjaman apa aja yang sekiranya aman dan juga sudah terdaftar di OJK, teman-teman silahkan cek di Instagramnya OJK yang udah centang biru, atau bisa lihat di channel saya ini. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja mereview salah satu pinjaman online yang mampu memberikan kita pinjaman hingga maksimal 50 juta rupiah. Penasaran aplikasinya apa? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, dan jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, kita langsung aja check it out. Nah guys, kali ini saya akan mereview tentang yang namanya EasyCash. Nah, seperti teman-teman ketahui, EasyCash ini salah satu best sellernya di pinjaman online karena mampu memberikan kita pinjaman dengan maksimal 50 juta rupiah. Nah, EasyCash ini sendiri adalah sebuah perusahaan P2P lending yang berfungsi sebagai perantara antara kita penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman. Nah, EasyCash ini juga sudah salah satu platform yang legal di Asia dengan markasnya ada di kantor Beijing dan juga ada di Tiongkok, dan juga perusahaan ini bernama dengan Fintopia Inc. dan didirikan pada tahun 2015. Nah, sementara di Indonesia EasyCash sudah beroperasi sejak tahun 2017. Nah, untuk EasyCash ini juga sudah memperoleh sertifikasi dengan nomor 27001 pada tahun 2013 yang sudah berlegal sejak tahun 2018. Jadi sangat aman sekali jika teman-teman ingin mencari pinjaman online yang aman dan juga mudah untuk pencairan, mudah juga untuk pengajuannya. Nah, untuk persyaratannya kita mengajukan di EasyCash ini secara umum yaitu harus warga negara Indonesia yang sudah berusia 18 tahun, kemudian memiliki KTP dan juga memiliki nomor rekening atas nama sendiri. Nah, dan juga untuk limit yang diberikan untuk EasyCash ini, mereka mampu memberikan kita pinjaman dari Rp500.000 sampai dengan Rp50 juta. Tentunya dengan tenornya pun dengan maksimal adalah 12 bulan. Dan untuk bunga yang diterapkan oleh EasyCash juga sangat rendah, yaitu sudah sesuai dengan peraturan AFPI, di mana bunga itu tidak boleh lebih dari 0,4% per hari. Jadi bagi teman-teman yang memang lagi butuh dana, saya sangat menyarankan EasyCash, salah satu yang akan saya rekomendasikan untuk teman-teman semua.
Nah, kemudian kelebihan dari pinjaman online dari EasyCash ini yaitu di sini EasyCash sudah mendapatkan rating 4,5 atau 5 dari 1 juta ulasan di Play Store. Oleh karena itu EasyCash juga memiliki kelebihan yang bisa membedakan dengan pinjaman online lainnya. Makanya saya sangat senang sekali bisa berbagi ke teman-teman. Nah, untuk kelebihannya di sini untuk pengajuan dan verifikasinya sangat mudah. Kita tidak perlu melakukan video call ataupun telepon, asalkan informasi yang kita input sudah benar dan juga tepat. Dan juga sudah termasuk dalam TKB 90. Artinya TKB 90 ini ukuran keberhasilan perusahaan P2P Lending dalam menyelesaikan kewajiban pinjam meminjam dalam waktu 90 hari sebelum jatuh tempo. Dan juga di sini memiliki asuransi kredit. Jadi dengan asuransi ini kita sebagai nasabah tidak perlu khawatir akan kehilangan uang karena peminjam yang gagal bayar. Dan juga yang keempat, bunganya juga sangat tinggi untuk para lender ya, dengan bunga 20% per tahun. Para lender ini adalah yang investor yang memasukkan dananya ke dalam EasyCash. Dan yang kelima juga banyak promo dan juga bonus referral jika teman-teman mengajak dan juga mengundang teman-teman yang ingin mengajukan di EasyCash. Nah, kemudian jika teman-teman tertarik untuk menggunakan EasyCash, berikut akan saya reviewkan step by step bagaimana cara pengajuan. Silakan teman-teman simak baik-baik. Nah, untuk langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita mengajukan di EasyCash, yang pertama kita harus download aplikasi EasyCash dari Play Store atau App Store dan diinstal di handphone kita. Nah, setelah itu barulah kita masukkan nomor handphone kita dan kita bisa pilih apakah kita sebagai peminjam atau pemberi pinjaman di EasyCash. Kemudian nanti setelah kita mendaftarkan menggunakan nomor handphone kita, maka nanti kita akan dikirimkan berupa kode verifikasi, yaitu kode OTP untuk memverifikasikan nomor handphone kita. Nah, setelah itu di halaman utama EasyCash kita akan dilihatkan limit pinjaman yang cocok untuk kita. Namun sebelum kita mengajukan pinjaman, kita harus melakukan beberapa pengisian data diri terlebih dahulu agar nanti dapat diproses oleh sistem credit scoring yang dimiliki oleh EasyCash. Makanya dari awal saya katakan yang menentukan untuk limit pinjaman ini adalah data yang sudah kita isi. Oleh sebab itulah teman-teman ketika mengisi data, isilah data dengan yang sebenarnya dan baca kembali sebelum kita mengirim data kita untuk diverifikasi. Nah, setelah itu baru kita mengambil foto KTP menggunakan kamera yang sudah terhubung dengan aplikasi EasyCash. Dan juga pastikan ketika kita mengambil data KTP kita bisa terbaca dengan jelas dan juga mudah diverifikasi. Nanti akan direkam dan juga oleh sistem yang otomatis, maka nanti akan keluar nama-nama kita, tempat tanggal lahir, nomor NIK. Nah, itu udah tersistem secara otomatis. Nah, setelah itu barulah nanti mereka akan melakukan verifikasi data kita. Namun sebelumnya kita melakukan verifikasi wajah dengan mengambil foto selfie menggunakan kamera depan yang terhubung dengan EasyCash. Nah, selanjutnya baru kita mengisi berupa data rekening kita, karena data rekening ini sangat penting untuk proses pencairan. Biasanya data rekening ini harus sesuai dengan KTP yang kita upload. Selanjutnya baru kita mengisi berupa data-data yang dibutuhkan seperti data pribadi, data informasi pekerjaan. Nah, setelah teman-teman mengisi semua ketiga item yang dibutuhkan, barulah nanti sistem credit scoring EasyCash akan mengolah data kita dan juga akan menentukan limit dan tenor yang paling tepat untuk kita. Nah, di sini untuk pengecekannya kita hanya butuh waktu 3 menit saja, jadi nggak butuh waktu lama. Makanya EasyCash ini sangat mudah dan juga sangat cepat. Nah, setelah proses penilaian oleh EasyCash selesai, maka kita akan mendapatkan limit pinjaman yang pastinya untuk kita pinjam. Yang mana nanti kemungkinan untuk setiap kita itu berbeda-beda limit yang didapatkan. Ada yang rendah, ada juga yang langsung tinggi. Jadi ini tergantung dari sistem yang bekerja untuk mendapatkan berapa limit yang cocok untuk kita.
Nah, setelah itu jika kita udah mendapatkan limit pinjaman yang keluar, maka silakan teman-teman klik setuju. Nah, maka nanti dana akan langsung masuk ke rekening teman-teman. Dengan limit yang diberikan, jika teman-teman tidak menyetujuinya, teman-teman bisa abaikan dan bisa mengulang mengajukan di hari berikutnya. Namun jika teman-teman setuju, silakan teman-teman menunggu proses 1 kali 24 jam sebelum dana akan dicairkan ke rekening teman-teman. Nah guys, itu review dari saya tentang Easy Cash. Jika teman-teman berniat meminjam untuk keperluan konsumtif, sebaiknya berhati-hati karena bunga dan denda yang dikenakan juga cukup besar. Dan juga saya sarankan karena ini kita diberikan dengan limit yang besar, gunakan dana pinjaman ini untuk yang lebih produktif agar bisa membantu perekonomian teman-teman dan juga bisa membantu menggerakkan usaha yang teman-teman punya, dan juga teman-teman tidak menjadi beban ketika meminjam dana baik di pinjaman online maupun di pinjaman offline. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.